Ferindra dari Vespa Cilik. Vespa enak harus dibajai. Oke, ketemu lagi. Kita kali ini bakal bahas review lengkap tentang si Emon. Jadi ini adalah Vespa Darling pertama saya. Vespa Darling paling kencang yang pernah saya punyai. Jujur, memang saya sendiri memang pengen banget, udah lama saya pengen bangun sebuah project tentang Vespa Darling. Secara mesin notabene-nya memang kencang. Sebelum saya membangun ini, saya berulang kali tanya ke teman-teman apakah bisa, terus mau caranya gimana, dan akhirnya jadi juga. Memang si Emon ini termasuk pengerjaan Vespa Darling saya yang paling lama, karena memang nggak gampang untuk membangun si Darling ini, terutama memang di bagian mesin. Dalam kurun waktu 2 bulan si Emon jadi juga. Oke, habis ini kita lihat review lengkap si Emon seperti apa. Yuk. Oke, jadi pelek yang saya gunakan ini adalah FA Italy. Saya belikan baru supaya performanya juga maksimal, karena saya takut juga ketika kondisi kencang pelek ini ternyata ada yang keropos. Kemudian ban saya menggunakan ban tubeless Pirelli tipe SL26 ukuran 300 ring 10. Kemudian di sini kita pakai klakson small frame juga. Terus ada emblem hitam Vespa 90 brand SIP. Sebetulnya memang secara keseluruhan saya pengen main warna kuning sama hitam. Jadi memang kebetulan ini cocok banget dan warnanya seger di mata. Jadi handle kita pakai SIP warna hitam, kemudian handpad juga kita pakai brand baru Ariete warna hitam juga, pecoret, supaya menyelaraskan warna kuning dan hitamnya. Jadi speedo yang saya gunakan ini adalah speedo Darling juga. Ini fungsi, jadi ketika kita mengendarai saya tahu seberapa kecepatan saya. Terus kemudian saklar kita gunakan saklar yang baru, siam garbor. Kunci juga saya aktifkan. Kemudian kita lihat di bagian bawah. Jadi bagian bawah ini kita gunakan triplang RMS Italy. Kemudian di bagian tengah ini saya lupa namanya, cuman ini adalah fungsinya untuk memperkuat bagian deck supaya tidak gampang rusak, karena biasanya bagian deck itu kalah dengan standar seperti itu. Cuk, kran, bensin aktif semua ini supaya menunjang juga performanya. Kemudian jok, saya masih menggunakan jok Cafe Racer brand Piaggio, cuman nantinya akan saya rubah di Cora atau jok lainnya. Saya masih nyari-nyari nemu yang pas. Jadi sementara saya pasang jok Cafe Racer juga. Stop lamp belakang ini kita pakai siam juga, siam garbor original. Jadi ini brand baru juga ini. Kemudian kita bakal lihat secara detail tentang si mesinnya, karena review yang utama adalah bagian mesin. Kita putar dulu Vespanya. Kita lihat secara detail tentang isi mesin yang kita pakai. Jadi kenapa kita buka seperti ini? Karena memang yang pertama racing itu kejam, sehingga untuk soal tutup kipas magnet aja itu nggak bisa dipasang, dan kita harus mengcustom supaya lingkaran magnet ini juga kepasang. Cuman saya lagi nyari cara supaya tutup kipas kita pas masuk di sini. Tapi memang untuk mesin jahat, mesin racing memang benar-benar kejam, sehingga kita nggak bisa plug and plug, jadi harus mengcustom sana sini supaya bisa masuk. Mesin yang saya gunakan ini saya pakai buring blok Malossi MK3 136 cc. Kemudian bagian kelistrikan saya pakai Malossi juga, full set fast power Malossi. Jadi pengapian segala macam kita pakai Malossi. Kemudian bagian intake saya menggunakan intake membran Malossi yang direct, jadi langsung kepasang di bagian buring. Kemudian di bagian karbu saya menggunakan Jepang, Mikuni Jepang.
Sebetulnya mau saya pasang pol ini, cuman saya lihat sendiri performance-nya lumayan juga kalau pakai Mikuni. Sebetulnya kalian bisa menggunakan beberapa part yang lain sih, cuman saya coba mengkolaborasikan beberapa part yang tidak sepaket juga. Jadi saya karbu ini pakai Mikuni ukuran 28. Kemudian bagian gear speed saya menggunakan gear speed 4 speed copotan PK 125. Kemudian bandul saya menggunakan bandul copotan PK 125 juga supaya menunjang performanya. Gigi primer sekunder saya menggunakan RMS Itali ukuran 2461. Plat kopling saya menggunakan Verodo 4 plat. Jadi ada yang 6 plat, tapi saya menggunakan 4 plat sesuai dengan kayak G yang pakai. Jadi seperti itu. Kickstarter juga saya menggunakan yang sedikit semi racing. Kemudian selain performa mesin yang kalian harus perhatikan, untuk urusan kaki-kaki itu memang sangat penting. Nah, salah satunya saya menggunakan sok tabung merek generik, karena saya rasa sok tabung ini sangat berpengaruh ketika Vespa kalian kenceng. Jadi jangan sampai Vespa kenceng pakainya sok yang biasa, sehingga usahakan pakai sok tabung yang bermerek, dan belakang akan saya ganti juga merek generik juga, cuman ini saya belum dapat stoknya. Jadi kalau ditanya puas dengan si Emon atau enggak, jawabannya puas banget, karena saya rasa ini adalah Vespa project pertama saya dan saya rasa berhasil. Alhamdulillahnya setelah 2 bulan lamanya saya membangun si Emon, akhirnya jadi juga dan hasilnya sangat memuaskan. Habis ini kita bakal lihat seberapa kencengnya si Emon. Yang jelas saya berulang kali nyoba dan merasa ketakutan juga, karena tipikal saya memang nggak begitu suka dengan sesuatu yang kencang, karena saya sendiri juga takut. Sehingga nanti kita coba seberapa performanya si Emon ini. Oh ya, by the way, kenapa saya beri nama Emon? Karena ini sebetulnya diambil dari kata lemon. Jadi warna ini kita ambil dari konsep warna buah lemon, sehingga saya ambil nama Emonnya. Begitu. Oke, habis ini kita sedikit jalan-jalan merasakan kedahsyatan mesin si Emon. Jangan kemana-mana, tonton terus YouTube channel Vespa. Oke, sekarang kita coba test ride di jalan. Kita lihat seberapa kencangnya. Speedometernya sampai nggak kuat.
Jadi menurut saya nanti habis ini kita lihat seberapa performanya, karena di jalan ini termasuk jalan yang enak buat nyoba. Tenaganya luar biasa. Jadi sebetulnya kalau di gaspol masih ada sisa tenaganya, karena belum mencapai limitnya. Jadi enak banget buat kencang. Dan shock saya rasa udah cukup kerasnya, karena itu akan mempengaruhi cara kerja Vespa Darling si Emon ini. Ini speedometer sampai los, karena memang mentok di angka 80. Ketika mentok di angka 80 dia akan los, putar balik lagi. Dulu sekian review dari kita tentang si Emon. Mas, buat teman-teman yang sudah antusias melihat video kita kali ini, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Vespa Tilik, karena Vespa enak harus dibagi-bagi. Saya Rasis Ferendra dari Vespa Tilik undur diri. Salam kebanggaan, salam Vespa Tilik. Ciao.